Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam podcast Bible and Beyond Book Club, Truth Beyond the Pages. Kali ini kita beruntung sekali bahwa kita akan berjumpa dengan sebuah buku yang akan kita bedah, judulnya Bukan Cinta Sejenis. Dan kita beruntung karena kita juga akan ditemani oleh uh, penulisnya langsung, Kak Sihol dari TLC. Mari kita kasih sambutan untuk Kak Sihol. Terima kasih Kak sudah bersedia datang ke acara kami. Dan kita akan 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang santai dengan Kak Sihol sembari membedah bab demi bab daripada buku Bukan Cinta Sejenis. Bagi teman-teman yang ingin tahu bukunya, nanti kita akan kasih link daripada e-book ini bisa dibaca, diunduh gratis. Dan perkenalkan saya Yuni, saya yang akan menjadi host hari ini. Dan uh, saya juga sudah selesai ya membaca buku ini, sebuah buku yang sangat personal dan memberkati saya secara pribadi. Dan mari kita uh, mulai dengan doa buka. Kita satu dalam doa. Boleh saya minta tolong Coach Alkitab 1 menit untuk doa buka? Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan mengasihi kami, Tuhan tahu setiap kebutuhan kami, latar belakang kami, dan kami percaya hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memuaskan dahaga hidup kami. Kami berdoa sungguh-sungguh hati kepada Tuhan, supaya Tuhan memimpin setiap kami di dalam melakukan talk show ini, bedah buku dari sahabat kami Sihol. Tuhan yang akan memimpin beliau untuk dapat menyajikan dengan baik isi hati Tuhan, dan setiap kami Tuhan sentuh hati kami sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup kami berubah saat kami mengalami Yesus. Terima kasih, kami serahkan semua waktu ini, peralatan, koneksi internet, dan lain-lain. Tubuh, roh, jiwa kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan perkenalan kepada Ketua BNB. Saya persilahkan Marisa boleh memperkenalkan tentang BNB. Shalom, thank you semuanya sudah hadir di podcast Bible and Beyond Book Club podcast kali ini. Jadi Bible and Beyond Book Club ini lahir dari sebuah ide yang sederhana, yaitu kita awalnya tuh baca buku Purpose Driven Life sama-sama tuh. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, kita baca buku online lagi yuk. Nah, grup ini dikelola sama saya, Marisa, dan Yuni. Awalnya cuma mau baca Emotional Healthy Spirituality by Peter Scazzero bulan September nanti, sama tetap lewat grup WhatsApp. Tapi ternyata makin ke sini banyak juga book enthusiast yang suka membaca, sharing, bagi rekomendasi, dan menggali buku-buku. Nah, akhirnya dari sekedar ide baca bareng, lahirlah Bible and Beyond Book Club ID sebagai sister group dari dari Sahabat Alkitab 1 Menit. Jadi kita bukan cuma sekedar baca buku, tapi kita bertumbuh bersama, berdiskusi, berefleksi. Karena kami percaya pertumbuhan rohani tidak berhenti pada membaca Alkitab saja, namun ada buku-buku yang lain juga bisa menolong kita untuk memahami iman lebih dalam, menjalani hidup lebih bijaksana, dan mengasihi sesama dengan lebih nyata. Nah, sekarang Bible and Beyond juga merambah ke podcast dan talk show atau talk show singkat di YouTube, membahas tentang buku dan mengenai iman. Apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari, dan bagaimana kebenaran itu bisa kita hidupi. Ya, sekian perkenalan singkat dari Bible and Beyond Book Club. Kita akan mendengarkan sedikit uh, sedikit dari Alkitab 1 Menit. Dipersilahkan, Coach. Iya, terima kasih. Izin perkenalan singkat juga, karena kita semua sudah tidak sabar nih mau bedah bukunya ya, sahabat Sihol dan sahabat Yuni. Kami Alkitab 1 Menit, sahabat membaca dan mempelajari Alkitab, timbul dari kerinduan supaya Alkitab itu bukan hanya ada di dalam tembok gereja, tetapi ada juga di luar gereja. Dan setiap orang
itu berhak untuk memperoleh pesan Allah di dalamnya. Karenanya kami juga menghadirkan kelas-kelas, ada training-training dasar yang biasanya diadakan di mata kuliah STT atau seminary, seperti training dasar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, training dasar menafsir Alkitab, kelas doktrin Kristen, dan lain-lain, sehingga semua orang, jemaat pun, bisa mendapatkan hal-hal yang baik untuk pertumbuhan rohaninya. Bukan hanya pendeta atau rohaniwan saja, tetapi setiap ibu rumah tangga, sales marketing, pengusaha, olahragawan, artis, apapun latar belakangnya, bahkan ada juga yang dari kepercayaan lain, agnostik, ateis pun ada yang mengikuti kelas-kelas dari Alkitab 1 menit, dan semuanya mendapatkan berkat. Semoga ini dapat jadi alternatif bagi sahabat untuk bertumbuh secara rohani, mengenal iman Kristen dan Alkitab, dan kami berfokus pada Yesus Kristus. Juga sahabat bisa ikuti lewat setiap kelas-kelas di WA dan dipadu dengan Zoom, juga ada channel TikTok dan juga Instagram. Di YouTube pun ada. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk berkat bagi sahabat dan keluarga. Baik, sekian perkenalannya. Tuhan berkati. Terima kasih, Coach. Ya, kita akan mulai. Izinkan saya share screen ya, sebentar. Hmm. Sudah terlihatkah? Sudah. Oke, oke. Ya, baik Kak Sihol. Ini saya melihat buku ini ditulisnya itu tahun 2015 ya. Iya, Boleh gak Kak Sihol ceritakan pengalaman menulis e-book ini, apa sih keresahan yang memicu, memantik Kak Sihol menuliskan buku ini? oke. Eh, saya itu kan bertobat tahun 2010 ya dari kehidupan LGBT. Eh, nah, selama 5 tahun itu saya banyak pelayanan, banyak melakukan penginjilan ke sana ke sini. Eh, nah, cuma saya melihat bahwa untuk yang LGBT ini kok kayaknya di Indonesia ya, kayaknya nggak kurang gitu loh ya. Saya tuh dulu pelayanan penjara, rumah sakit, apa segala macam kok kayaknya gereja tuh ada gitu loh, semuanya ada. Kita diakon gereja tuh ke semuanya udah. Tapi kok LGBT ini nggak ada gitu. Dan saya juga mengingat bahwa dulu waktu saya masih bergumul dalam dosa tersebut itu nggak ada sumber literatur apalah gitu lah ya, pokoknya yang bisa kasih saya pencerahan gitu kan. Nah, jadi ya udah, saya pikir eh, ini adalah ya momen yang bagus untuk saya menuliskan ini, membagi pengalaman saya, gitu kan. Nah, tapi proses untuk saya sampai akhirnya juga oke nulis, itu begini ceritanya. Saya tuh kan udah kerja, terus saya kayak merasa kayak Tuhan tuh suruh saya keluar dari kerjaan itu. Saya keluar lah, terus saya berdoa gitu kan. Tuhan, ini saya ngapain? Saya udah keluar kerjaan gitu kan. Nah, ya di akhirnya saya merasa oh saya harus nulis buku nih. Jadi saya mulailah dari situ gitu loh. Itu prosesnya kayak gitu kurang lebih. Ya itulah kurang lebih kayak gitu. Jadi ini tim penulisnya ini apakah pelayanan juga di TLC? Oh Yang enggak. Kalau ini semua nggak ada yang pelayanan di TLC. Ini cuma teman. terus fun fact ya, ternyata Kak Sihol ini polyglot ya. Oh iya, Jadi bukunya itu bisa diunduh dalam berbagai bahasa ya. ya, E-booknya itu ada di situsnya. Nanti kita boleh di-share mungkin di link di chat ya, linknya. oke. Uh, Lalu menarik ini istilah yang kakak perkenalkan ya di bagian pengantar, istilah GSS. Ya, Kemarin juga kita ada chat, kakak akan menjelaskan lebih lanjut nih tentang istilah ya, ini kata kakak ya. Oke. ya. Jadi saya pakai istilah ini godaan seks sejenis gitu kan ya atau sama jenis itu karena gini. Karena ketika kita pakai istilah LGBT, pakai istilah mungkin gay ya dalam kasus saya, itu membawa suatu muatan yang berbeda. Artinya begini, saat kita bilang bahwa saya gay, di situ artinya kita menghidupi hal tersebut. Kita melakukan hal-hal yang biasa seorang gay lakukan.
Itulah kenapa saya dan di TLC kami tidak menggunakan label tersebut gitu loh pada diri kami, gay. Karena tadi kami percaya bahwa label akan menentukan cara kita berpikir tentang diri kita sendiri. Kalau kita sudah melabeli diri kita dengan gay, ya artinya wajar lah kalau kita misalnya melakukan hal-hal yang gay gitu loh. Ya kan misalnya kalau kita bilang ya saya orang Indonesia, ya wajar lah kalau saya berbahasa Indonesia gitu kan. Nah itulah, apalagi saya anak sastra ya, saya tahu bahwa bahasa bisa mengubah pola pikir seseorang. Nah itu makanya kami mulai dengan mengubah istilah. Saya pakai godaan seks sejenis, artinya saya cuma menggambarkan situasi yang saya alamin. Tapi situasi tersebut tidak mendefinisikan siapa saya, gitu. Nah, Luar cuman, biasa. ya, cuman sekarang dengan itu kan 2015 ya, perkembangan zaman, akhirnya ada juga kami pakai istilah yang baru sih, sekarang namanya ketertarikan sesama jenis. Karena makin ke sini, makin melihat bahwa sebenarnya masalah LGBT itu nggak cuma sekedar seks, tapi ada masalah emosional, segala macem gitu. Jadi akhirnya kita sekarang pakainya KSJ, jadi lebih umum. Kalau ini kan kayaknya spesifik banget ke seks gitu. Oke, jadi memang biar clear ya, karena di buku ini banyak dipakai singkatannya GSS gitu, biar Ya, pembaca juga nanti lebih paham kenapa dipilih istilah ini dan sekarang sebenarnya udah diganti ya Kak. ya, Ketertarikan sesama sejenis, jenis ya, sama jenis ya, ya. KTS. KSJ. KSJ. Oh, iya ya, oke oke. Lanjut. Kita lanjut ya. Ini Ya, saya mengutip ya halaman ya, 5. Ini adalah godaan seks sejenis seringkali adalah buah dari berbagai masalah yang terpendam, sehingga yang perlu diatasi bukanlah GSS itu sendiri, melainkan akar permasalahan yang belum terselesaikan yang membuka pintu bagi GSS. Setelah akarnya ditangani dan pintunya ditutup, maka GSS akan berkurang secara drastis. Ya, berarti dari mindset ini adalah godaan dan godaan itu bisa ditundukkan di bawah kaki Kristus gitu ya, Kak. ya, Mungkin bisa lebih dijelaskan mungkin tentang bagaimana buah dan akar ini, bahwa GSS ini adalah buah ya dari masalah terpendam dan ada akar yang harus digali. Apakah hmm, selama ini dalam pelayanan di TLC itu yang dilayani itu menyadari bahwa mereka itu adalah buah dan mereka itu sedang menemukan akar permasalahan dalam diri mereka? waktu awal datang tentu enggak ya. Waktu awal datang mereka nggak menyadari tersebut dan mereka langsung mau gimana nih supaya aku dalam tanda kutip normal. Itu langsung mereka. Tapi mereka nggak menyadari bahwa sebenarnya ada akarnya. Nah, saya dan di Alkitab kan juga dibilang ya bahwa kita perlu ada pembaharuan pikiran, ya kan? Nah, salah satu kasus yang paling banyak yang menjadi masalah di orang-orang di TLC lah minimal yang kami layani itu adalah soal gambar diri. Jadi ini satu contoh aja ya. Banyak orang-orang yang kami layani di TLC itu mereka punya gambar diri yang sangat buruk. Mereka tidak melihat bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Nah, sehingga akhirnya ketika mereka melihat seseorang nih ya, yang mereka rasa, oh orang itu punya yang aku nggak punya. Melihat orang itu kayaknya kok lebih berharga. Nah, sebenarnya mereka tertarik sama orang itu karena mereka melihat orang itu punya yang dia nggak punya. Gitu. Jadi, ketika kita bisa memulihkan gambar diri bahwa, oh ternyata saya nggak harus, misalnya, mungkin saya memang nggak punya apa yang dia punya, tapi saya ini tetap berharga di mata Tuhan. Akhirnya, yang tadinya tertarik melihat orang itu, jadi lebih biasa karena menyadari bahwa, oh kita sama berharganya kok gitu loh. Kita nggak yang gimana-gimana banget walaupun mungkin kita beda. Nah itu yang sering kali yang harus ditangani gitu loh. Bukan langsung, oke kamu langsung pacaran sama lawan jenis gitu. Karena itu sama sekali nggak mengubah apa-apa. Baik, berarti pada tahap awal memang yang mencari TLC ini pengen menjadi normal gitu ya. Tetapi Ya, sesudah itu memang menemukan akarnya pada gambar diri yang dipulihkan dulu. Itulah menjadi kuncinya gitu ya, Kak ya, Siol ya. ya, Baik. Eh, di bab 1 Kakak membahas tentang gambaran yang utuh ya, bahwa Tuhanlah guru kita. Menarik ya, ini dari semua bab ini kakak apa ya, mendeskripsikannya dengan hubungan dengan Tuhan. ya, Bagaimana Tuhan menjadi figur guru dan kita ya, muridnya gitu ya. Di bab 1 guru dan murid ya. ya, Nah, di bab 1 ini kan kakak
menaruh diri bahwa kita sebagai pengikut Kristus itu adalah murid dan dia guru. Nah, Mm-mm. apakah setelah kita memutuskan menjadi murid Kristus, apakah lantas pergumulan dari GSS ini akan lebih teratasi, bisa hilang atau bagaimana, Kak? Oh pasti ya, Per- pasti lebih teratasi. Cuma mungkin prosesnya juga ya. Sama Hmm. seperti proses guru dan murid. Istilahnya gini loh, kita pergi ke sekolah, kan kita juga nggak langsung bisa ya. Kadang-kadang kita harus kita belajar trigonometri kah, itu kan butuh waktu ya buat belajar tersebut. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah, jadi kita jangan lihat waktunya. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah kerelaan dan kerendahan hati. Gitu. Untuk kita mau mengubah apa yang selama ini kita pikirkan gitu. Dan kalau jadi itu yang paling penting gitu ya. Dan kami ngelihat bahwa di orang-orang yang datang ke TLC, mereka yang mau ada dengan kerendahan hati, kerelaan hati, me, menyelaraskan pikirannya gitu. Itu yang lebih cepat berubah memang. Gitu. Berarti mindset ya, perubahan Iya, mindset ini yang mengawali ya, karena iya, akarnya memang dari mindsetnya. betul. Nah, kita masuk bab 2 nih, Kak. Iya, Bab 2 Kakak membahas tentang rasa malu, rasa bersalah gitu. iya, Dan di sini tuh memperkenalkan lagi relasi bahwa Tuhanlah pembebas kita. Bahwa kita yang dulu budak, budak dosa, iya, budak daripada pikiran salah ya. Bahkan Kakak cukup gamblang menceritakan tentang pornografi, masturbasi. Nah, disitulah kita menemukan Tuhan sebagai pembebas gitu. Figur yang membebaskan dari keterikatan terhadap dosa-dosa seksual, pikiran salah ya. Nah, hmm, dan di situ kakak menceritakan kakak mengalami yang namanya mau bunuh diri. iya, Em, Bagaimana nasihat Kak Sihol nih ya terhadap mereka-mereka yang masih jatuh bangun diperbudak dosa dan punya keinginan kuat untuk bunuh diri karena nggak bisa menerima siapa diri mereka. Apakah ada pesan buat yang mungkin pendengar dari podcast ini? iya. Ya pasti saya mengerti ya, karena saya juga pernah ngalamin gitu, satu hal. Nah, dan bahkan ada satu pribadi yang lebih ngerti lagi nih, yaitu Tuhan. Dia ngerti banget kok. Kan dibilang bahwa kita punya imam besar yang mengerti kelemahan kita, yang bisa bersimpati sama kita. Saya rasa itu satu hal yang perlu diingat, bahwa Tuhan itu ngerti loh. Ya, ketika kita jatuh bangun, dia tuh nggak langsung kayak udah sana gitu kan ya. Mungkin selama ini itu yang kita lihat orang-orang sekitar kita ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung mendapat hukuman, dapat apa. Tapi Tuhan nggak kayak gitu. Justru di sini dibilang Tuhan adalah pembebas. Yesus datang untuk kita dibebaskan. Ya, jadi jangan takut kalau jatuh bangun. Maksudnya bukan berarti terus berdosa, tapi gini, jangan takut bahwa Tuhan akan menolak. Terus datang sama Tuhan. Kenapa? Karena dia solusinya. Kalau kita nggak datang ke Tuhan, malah akhirnya kita nggak dapat solusinya. Dan kita mau fokus sama solusi. Ngapain? Dan bunuh diri itu bukan solusi. Kenapa? Karena Tuhan itu punya rencana loh buat kita. Ya. Dan Kristus menderita di untuk mulai dari sebelum di kayu salib dia sudah menderita sebenarnya. Artinya dia tuh menderita bersama-sama kita. Dia mau menemani kita dalam penderitaan kita. Jadi kita tuh nggak sendirian. Jadi kita punya kekuatan dan keberanian untuk menghadapi apa yang ada di depan kita. Iya, makasih Kak Sihol. Dan luar biasa ya, Kak Sihol juga menjadi bukti nyata kesaksian hidupnya bagaimana Tuhan itulah sang pembebas kita dari pikiran kita yang salah, dari rasa rendah diri kita, rasa malu bersalah. Ternyata Tuhan bisa ya membebaskan kita dari semua itu dan kita berkemenangan. Nah, kita masuk bab 3 nih. Di bab 3 itu rasa minder dan penolakan kakak kupas-kupas gitu ya. Ya, Lalu relasi kembali dibahas, di mana Tuhan menjadi Bapak kita. ya, Kita ini anak, kita memanggil Dia Bapa, gitu ya. Di sini saya banyak membaca penuturan kakak di mana hubungan dengan ayah kandung ya, ya, dan ibu kandung yang juga memang waktu kecil mungkin kurang kakak mungkin kurang tervalidasi secara emosi waktu kecil ya. ya, Dan itu berimbas puji Tuhan tapi ya ayah dan ibunya sudah terima Tuhan ya. Saya baca juga di buku ya. puji Tuhan. uh, di bab 3 dan seterusnya ini ada satu pertanyaan ya yang saya ingin tanyakan kepada Kak Siol.
Eh, apa sih sebenarnya kalau kita sebagai orang tua nih, saya kan punya anak ya. Misalkanlah apa sih sebenarnya yang anak-anak itu butuhkan gitu pada saat kecil gitu ya, yang berpengaruh gitu terhadap jati diri seorang anak kecil sehingga tidak ada minder, tidak ada penolakan. Mungkin Kak Sihol dari segi sebagai Kak Sihol yang dulu masa kecil gitu, kalau boleh diputar ulang gitu ya. Waktu kecil tuh pengennya papa mama tuh kayak gimana gitu. Boleh Ya, berbagi Kak. yang pasti ya, yang saya lihat ya, satu hal yang paling penting, bukan barang, bukan apa, tapi kehadiran, itu aja. Anak mau figur yang hadir. Hadir ya, bukan ada. Kalau ada tuh cuma, oh ya dia ada gitu loh. Hadir dalam artian terlibat, involve gitu kan ya. Eh ya nggak bisa dibilang memang orang tua saya itu kurang terlibat dalam kehidupan saya gitu kan ya. Saya ngapain gitu. Dan karena memang di keluarganya nggak dibangun budaya, di keluarga kami memang nggak dibangun budaya tersebut gitu loh. Untuk mungkin orang tua juga tahu apa sih yang saya apa suka lakukan, apa rencana saya atau apa, nggak ada gitu loh. Nah itu yang, dan sehingga saya pun nggak terbiasa untuk cerita gitu sama mereka. Akhirnya apa yang saya alamin saya nggak pernah cerita gitu. Nah di beberapa budaya lagi bahkan mungkin lebih parah. Ketika cerita dimarahin, akhirnya kan orang jadi malas cerita ya kalau tiap cerita dimarahin. Nah itu jadi yang menurut saya yang orang tua lakukan perlu hadir. Hadir dan menjadi tempat yang aman ya. Tempat yang aman gak selalu nyaman. Artinya apa? Kita bisa juga tetap menegur gitu loh. Kita juga nggak boleh takut untuk menegur, tapi kita harus membuat tetap rasa aman gitu loh, bahwa oh iya mereka ini memang hadir untuk diri saya, untuk menolong saya gitu. Nah itu sih saya rasa yang dibutuhkan, dan itu yang saya nggak dapetin dulu. Jadi kehadiran secara emosional ya. Ya, Dan menerima anak apa adanya dengan ya, kelebihan talentanya. Memang Kak Sihol ini pinter menggambar nih dari kecil nih kayaknya. iya. Apakah ada karya-karyanya? Apakah ada yang Ada sih, oh, tapi nanti aja. ya, oke. Saya penasaran pengen tahu kayak apa nih karya-karyanya. Nah, terus di sini juga kakak cerita sampai nggak suka difoto karena merasa Ya, wajah, cara jalan, bicara diri ya, sendiri sudah menyadari gitu ya. Ini saya ini beda gitu ya. Dari kecil nih ya. Saya ya, lihat di buku. Berarti ya. pada saat mengungkapkan ke orang tua berjarak sekali gitu ya, nggak bisa menerima kita apa adanya. Itu juga sangat berpengaruh ya Kak ya. Oh pasti. Iya. Nah, masuk ke bab 4 nih kita. Lagi-lagi kakak mengajak Tuhan itu kita berelasi dengan Tuhan gitu ya. Ya Tetapi Tuhan betul. kali ini sebagai pasangan kita. Ya, Wah, ini romansa nih dengan Tuhan kita ya. Cinta-cinta sama Tuhan kita. ya, Luar biasa. Eh, ini aku menarik sekali dengan pandangan Kak Sihol. Menganggap bahwa di kehidupan masyarakat tuh pada umumnya tuh semua orang punya belahan jiwa gitu ya. Film-film itulah telenovela, film-film ya, drakor, dracin, semuanya tuh kayaknya ya, semuanya menemukan belahan jiwa masing-masing gitu ya. ya, Tetapi menurut Kak Sihol tidak demikian ya Kak ya. Bagaimana Kak? ya. Ya karena di Alkitab aja kita lihat kok banyak orang-orang yang melajang, ya kan? Apa artinya mereka? Mereka setengah. Kan kasihan kalau Ya, mereka setengah. Berarti Tuhan nggak ciptakan mereka utuh gitu kan? Jadi tergantung, tinggal pertanyaannya, kita mendapatkan keutuhan itu di mana gitu loh. Kalau saya melihatnya bahwa pernikahan itu adalah suatu bentuk panggilan gitu loh. Dan mungkin memang saat kita melakukan panggilan itu kita mungkin bisa merasa lebih terpenuhi ya, jelas gitu. Sama seperti saya melakukan pelayanan, saya merasa terpenuhi. Tapi bukan berarti saya ini nggak utuh sebagai seorang individu. Ya, tanpa pelayanan pun saya udah sebagai pribadi yang utuh di dalam Kristus. Nah, itu yang ya, saya rasa akhirnya, karena gini, akhirnya banyak orang yang, terutama ya, orang dalam hubungan dengan pelayanan kami, ada yang banyak gini, aku bisa nggak sih Kak menikah? Saya bilang gini, Tuhan, Lazarus aja bisa dibangkitkan, apalagi kamu. Saya bilang, itu mah nggak masalah. Saya bilang, bukan itu pertanyaannya. Saya bilang, tapi gimana hubungan kamu dengan Tuhan? Saya bilang sama dia, gitu kan? Karena akhirnya banyak orang menganggap dirinya. Nah, balik lagi yang ke pertama ya. Salah satunya mereka menganggap aku nggak bisa nikah, aku nggak bisa gitu. Akhirnya dia mengasihani diri. Terus kalau hmm, orang yang mengasihani diri, mereka apa nggak, mana bisa bersyukur, nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Akhirnya apa? Ya udah jadi yang aneh-aneh lah. hmm, Nah itu yang seringkali hal-hal yang kayak gini kelihatannya sepele ya.
oh iya belahan jiwa segala macam. Tapi itu pengaruh banget karena banyak orang akhirnya jadi stres gara-gara hal ini doang. Iya, berarti memang jati diri kita sudah utuh itu di dalam Kristus ya. Kristuslah pasangan jiwa kita ya Kak ya, bukan Iya, nyari di manusia ya. iya, Baik, aku setuju banget nih sama Kak Siol nih. Nah, di bab 5 juga menarik. Kak Siol bahas jati diri, kembali relasi, bahwa Tuhan itu sang pencipta. Kita ini ciptaan, iya, relasi lagi dengan Tuhan. iya. Berbagai faset dari relasi dengan Tuhan. Dan Kak Siol bahas soal pria ilahi. Nah, menarik sekali nih konsepnya Kak. Coba Kak dibagikan Kak. Aku Oke. suka banget nih konsep Kakak. Oke. Nah, tapi pertama-tama ya, kenapa sih saya pakainya waktu itu apa selalu hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang LGBT ya, mereka mikir ya tadi masalah LGBT ini cuma masalah seks. Padahal enggak. Masalah LGBT ini sebenarnya masalah hubungan, ya. Nah, ini makanya kenapa di buku ini semua yang dibahas tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya satu hubungan kita dengan Tuhan membaik, maka yang disebut LGBT ini pun akan juga ikut. Nah, di sini dibilang kan ya, pria ilahi gitu kan ya. Kenapa sih saya lebih memakai istilah ini gitu? Karena manusia ya, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan selalu punya namanya godaan tuh akan ada selalu bentuknya gitu. Nah, kalau kita cuma mau jadi heteroseksual, bisa nggak? Bisa, nggak ada yang, lagi-lagi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi sekarang begini, bukankah begitu banyak pria heteroseksual di sana yang hidup di dalam dosa dan hidup di luar Tuhan? Terus buat apa gunanya? Bukankah lebih baik seseorang yang mungkin punya tadi ya, mengalami GSS atau mengalami KSJ, kata yang sama dalam hidupnya, tapi dia tetap memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Saya rasa itu adalah pilihan yang bukan jauh lebih baik, itu adalah pilihan yang benar bahkan di mata Tuhan, dibanding ketika kita hanya mau jadi heteroseksual, tapi kita hidup di luar Tuhan. Buat apa? Nah, Ya, jadi em, nggak perlu, jangan jadi fokusnya ke situ. Karena apa? Saya dulu tuh fokusnya itu. Saya dulu fokusnya gimana saya mau jadi heteroseksual gitu kan ya. Dan itu malah bikin saya makin stres. Dan tadi karena apa? Gagal terus, merasa membohongi diri, bla 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 segala macam. Akhirnya apa? Makin tambah parah. Tapi ketika saya menyadari bahwa oh ternyata Tuhan nggak menuntut saya kayak begitu kok. Dia hanya minta saya menjadi apa yang dia mau, ikutin aja kemauan dia. Dan disitulah saya mendapatkan kebebasan. Makanya kan dibilang ya di Matius 11:28 ya, datanglah kepadaku kamu yang letih sudah berbeban berat. Kenapa? Waktu itu saya memikul beban yang Tuhan nggak taruh. Gitu. ya, ya. Luar biasa, Kak. Jadi mindset sebagai kita ini prianya ilahi ya. Iya, Nggak usah mikirin heteroseksual iya, atau yang orientasinya yang memang Tuhan sudah ciptakan seperti iya, itu ya. Lalu di bab 6 kita masuk ke bab 6 ya, berkebutan dengan waktu nih kita ya. iya, Cinta yang asing, Tuhanlah kekasih kita. Nah, sekali lagi relasi, kakak singgung bahwa Tuhanlah kekasih kita. Diteguhkan kembali ya, bahwa iya, justru kekasih jiwa kita itu memang adalah Kristus. Kita iya, utuh di dalam Dia. Nah, jadi di sini juga aku mendapatkan kakak cukup keras ngomong, jangan mengkompromikan kebenaran, melainkan nyatakanlah kebenaran. iya, Nah, ini juga kakak mengatakan soal toleransi dan penerimaan ya. iya, Bagaimana banyak orang ngomong ya soal toleransi, penerimaan, tetapi sepertinya satu hal yang mereka tidak bisa terima dan tolerir itu kebenaran itu sendiri. iya. Jadi memang ini kebenaran yang tidak disukai itu seringkali membuat kita seperti orang yang tidak punya hati ya Kak ya. Tapi Mm, ya kebenaran adalah kebenaran. mm. Nah, kita akan tutup bedah bukunya dengan ini ya. Kakak kutipan ini kayak aku paling suka deh. Yesus adalah orientasi saya. Ini saya suka Iya, banget. Ini kayaknya gongnya nih ya. Memang kita apa ya, orientasi hidup kita itu ke Kristus gitu ya. Bukan kepada manusia lain atau kepada hal-hal yang di luar Kristus. Benar iya, banget ya Kak ya. Nah, tambahan untuk orang tua, keluarga, teman, dan mereka yang menyatakan diri sebagai LGBT ini. Ini kakak memberikan tambahan ya di belakang. iya, Dan ada warningnya kakak ya, pesan-pesannya. iya. Mungkinkah ada yang mau kakak tambahkan di sesi ini untuk para orang tua yang mungkin anaknya reveal ke orang tuanya, aku tuh kayaknya LGBT, atau Ah, keluarganya, teman. Bagaimana kak? Ada masukan nggak untuk kita yang misalnya ada anak kita atau
keluarga kita atau teman baik kita tiba-tiba reveal gitu, aku nih kayaknya gini loh gitu. Hmm. Kira-kira kita harus merespon apa nih Kak? Yang pasti terima ya. Terima ini, dan kita harus bedakan. Terima itu bukan berarti kita mendukung dia di dalam dosa tersebut, gitu kan. Terima, tapi terima bahwa oh inilah yang sedang dia alami. Inilah yang dia nyatakan. Dan kalau dia sampai terbuka ya, itu kan berarti sebenarnya butuh keberanian ya. Sadari itu, berarti apa? Dia tuh udah mau terbuka loh. Saya dulu nggak terbuka karena saya merasa, wah ini orang nggak aman, ini orang apa. Kita pasti akan milih ya buat terbuka. Jadi kalau dia sampai mau terbuka sama kita bisa jadi tempat di mana dia mengalami penerimaan bukan penolakan. Dan Hmm, setelah ya. kita menerima, jadi kuncinya awalnya memang penerimaan dulu. Setelah kita bisa menerima, akhirnya kita juga bisa membimbing. Jadi nggak berhenti pada menerima, kita bisa membimbing, mengingatkan akan kebenaran tersebut. Nah, seringkali yang terjadi masalah adalah orang tuh udah mau langsung kasih ini begini, ini begini, begini, begini. Belum kita dengar ceritanya udah langsung mau nyuruh-nyuruh. Dengerin dulu cerita dia, kenapa dia sampai berkesimpulan seperti itu. Coba dengerin dulu, gitu kan? Dengerin aja dulu. Setelah mendengarkan, coba direnungkan, coba cari pertolongan. Kalau merasa kewalahan atau bingung juga, cari pertolongan seperti TLC gitu kan, sehingga bisa membantu mendampingi. Nah, itulah yang saya rasa yang bisa dilakukan. Oke, baik. Sangat ini ya, Kak. Pokoknya praktis kita Ya, terima dulu apa adanya. Jangan kita hakimi, jangan kita malah kasih saran segudang gitu ya. iya, Nah, ini ada sedikit rekomendasi buku. Kayaknya Kasih Hall juga ada, kita pernah bahas ya Kak ya, yang buku iya, Same Sex Attraction ini. iya. Tadinya kita mau bedah buku itu ya, sebelum Kakak ternyata punya e-book gitu ya. Nah, dan ini juga yang When Children Come Out, ini buku tentang bagaimana kalau anak kita menyatakan diri kepada kita bahwa dia LGBT, ini untuk orang tua. Lalu ada yang buku paling kanan itu Hubungan Sesama Jenis ya. Ini juga dari John Stott, cukup cukup ini ya, eh, menyatakan kebenaran. Nah, kita sudah diberkati ya dengan Kak Sihol nih. Ini bagi teman-teman yang sudah ikut membaca bukunya, mengunduh dan ingin mungkin berbagi kembali kepada Kak Sihol, kita mau memberkati karena kita sudah diberkati. Boleh share, saya share di sini ya rekeningnya Kak Sihol, Bank Mandiri. Boleh memberkati kembali Kak Sihol. Eh, Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Diutamakan yang raise hand dan open mic. Tapi kalau ada yang mau nanya di chat, boleh juga. Apakah ada pertanyaan? Saya cek dulu ya kolom chat sebentar. Kalau ada yang mau tanya langsung, boleh raise hand ya. Ini ada pertanyaan sih Kak dari chat. Oh, ada Kak Sukma. Silakan Kak Sukma. Tunggu, saya stop share dulu ya sebentar. Maaf. Nanti nanti Izin rekening nggak Kak. on cam nggak apa-apa ya, Kak? Iya, iya. Tunggu, aku stop share. Nanti rekening Kak Siol saya share ke grup ya. oke. Boleh Kak Sukma, silakan mau bertanya langsung kepada Kak Sihol. Iya, shalom Kak, Kak Sihol. Halo. Izin bertanya, kalau inti dari buku ini kan pada akhirnya bukan bukan untuk bagaimana menjadi intro intro apa sih istilahnya itu heteroseksual ya, Hetero, ya. heteroseksual. Nah, melainkan bagaimana menjadi murid Kristus gitu kan, dan menjadikan Yesus sebagai apa ya, orientasi hidup kita gitu kan. Ya. Apakah mungkin kita justru keliru ketika menjadikan perubahan orientasi seksual itu sebagai ukuran gitu, ukuran keberhasilan bahwa pelayanan kepada orang yang mengalami pergumulan dengan seksualitas gitu. Terus kalau bukan perubahan orientasi yang menjadi ukuran utama, apa ukuran pemuritan yang alkitabiah, dan bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang benar-benar sedang bertumbuh gitu dalam Kristus. Itu aja sih Kak. Maaf kalau terbatas-batas soalnya merangkai kalimatnya juga agak susah ini. Terima Siap, kasih. nggak masalah. Semoga Ya, mudah kalau dipahami pertanyaannya. ukuran yang dipakai itu gampang kalau di kami, yaitu di apa buah-buah roh ya, di Galatia 5 ya. Buah-buah roh aja. Seseorang yang kan dibilang, jika engkau tinggal di dalam aku, maka engkau akan berbuah. Itu aja ukurannya.
kita punya nggak buah-buah roh? Nah, tadi saya bilang orang jadi heteroseksual belum tentu tuh punya buah roh, belum tentu ada pengendalian diri, ya kan? Belum tentu ada apa sukacita gitu kan ya. Damai, belum tentu ada kesabaran. Nah, jadi kalau kami melihat orang-orang di Lanitiasi ini benar-benar berubah, kami lihat dari buahnya, dari karakternya. Apakah karakter dia semakin seperti Kristus? Gitu. Nah, tapi kalau misalnya soal perubahan misalnya eh, eh, orientasi seksual, ya memang sebenarnya di yang kami lainnya ada juga yang akhirnya mereka menikah, dan maksudnya menikah jujur ya, bukan yang menikah cuma kayak lavender marriage ya, ada juga gitu kan. Tapi tadi menurut saya itu adalah itu kayak ya bonus aja dari Tuhan gitu loh. Tapi yang terutama tadi sebenarnya buah-buah roh itu ada nggak kami lihat buah-buah roh di kehidupan kalian gitu sih. Baik, sudah terjawab ya Kak Sukma? Sudah Kak. Terima kasih Kak Sihol, Kak Yuni. Oke, saya bacakan satu pertanyaan dari kolom chat ya. Pertanyaan dari Kak Frida. Mau bertanya, Shalom dari kisah sahabat Sihol, dikatakan KSJ terjadi sejak kecil. Hmm. Apakah berarti penyebab KSJ-nya bawaan innate? Apakah komunitas Kak Sihol pernah membuat riset tentang apa penyebab KSJ yang bawaan atau innate? Jika ya, bolehkah share? Terima kasih. Nah, oke, saya dulu ya, terutama di awal bertobat tuh saya banyak banget baca tentang baik secara psikologi, em, baik secara ilmiah ya. Dan ada beberapa artikel yang bilang bahwa ada gen LGBT gitu kan ya, bisa dibilang kayak gitu secara sederhana. Tapi setelah saya cari-cari lagi, ternyata nggak ada kok yang dibilang gen tersebut yang mengacu pada gen tersebut gitu kan ya. Jadi kalau sejauh ini ya sampai sekarang ini saya belum pernah dengar ada memang satu gen khusus yang bawa memang dia berarti LGBT gitu loh. Em, Kalau saya sendiri pribadi ya saya nggak bisa bilang bahwa memang benar saya mengalaminya dari kecil. Tapi saya percaya bahwa manusia semua itu memang sudah punya kecenderungan dosa yang berbeda. Itu tinggal trigger-triggernya aja. Itu sih kalau saya, karena kita lahir di dunia yang sudah jatuh dalam dosa gitu kan ya. Dan mungkin dalam kasus saya ya mungkin bukan KSJ-nya yang innate, tapi gini karena karakter saya. Saya tuh orang yang sensitif, orang yang suka seni gitu kan ya. Sehingga ketika saya mengalami apa yang saya alamin gitu, akhirnya pelarian saya arahnya ke sana gitu kan ya. Mungkin akan beda dengan cowok-cowok lain yang nggak kayak saya gitu kan ya. Ketika mengalami hal yang sama. Nggak, kalau dari sejauh ini itu sih yang saya mengerti tentang apa akar dari KSJ ini. Iya. Apakah sudah terjawab, Kak Frida? Iya, sudah. Terima kasih, Kak Sihol, Kak Yuni. Iya. Eh, Kak Siol, mungkin yang dimaksud dengan innate itu apakah yang terkait yang intersex ya, Kak ya? Nah, iya makanya. Jadi saya tuh kalau saya diminta seminar di mana pasti saya ada LGBTQIA+ kan ya. Nah, yang bagian intersex itu saya selalu bedain karena itu memang kasus yang sama sekali berbeda. Intersex itu kan memang suatu kelainan biologis, suatu perkembangan seksual yang tidak seperti pada umumnya gitu loh. Kalau itu beda dan kita harus menerima mereka gitu loh. Karena memang bisa dibuktikan secara medis, tapi kalau yang LGBT ini kan beda ya. Itu nggak beda sama intersex. Oke. Dan bagaimana pendapat Kak Siol tentang pernikahan lavender itu sendiri? Waduh, jelas ya itu bukan pernikahan yang baik. Karena kan kita tahu, kita harus mengerti bahwa kan ini nih terlalu banyak orang cuma mau menikah tanpa ngerti kenapa. Padahal pernikahan itu Tuhan yang buat gitu kan. Itu institusi yang Tuhan tetapkan. Dan itu bukan dibuat supaya kita jadi bisa bersembunyi di baliknya gitu kan. Jadi jelas lavender marriage ini udah nggak benar karena itu udah nggak sesuai dengan desainnya Tuhan ya. Baik. Berarti pernikahan lavender bagaimanapun itu tidak, menurut Kak Siol, tidak dikenan lah ya. Iya karena gini loh mungkin apa ya kalau lavender itu kan biasanya istilahnya udah setuju ya, yang perempuannya juga udah tahu untuk berpura-pura biasanya kan gitu ya. Atau sama yang perempuannya juga sama ya, dia L gitu perempuannya.
Tapi kan lagi-lagi ya, saya selalu apapun mengacu tuh kembali kepada desain. Saya juga seorang graphic designer. Ketika saya buat sesuatu, saya ngedesain sesuatu, itu udah ada maksudnya. Nah, ketika itu di luar maksud saya, itu ngeselin. Itu nggak benar gitu loh. Karena nggak sesuai. Bayangin kalau HP kita pakai nggak sesuai maksudnya, itu kan nggak benar ya. Gitu. Iya, ya Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari eh, Kak Mary. Apakah Kak Mary mau berkenan open mic untuk menanyakan langsung? Oke. Shalom, oke Kak. Ya. Baik, pertama ini menarik sekali ya karena ini sebenarnya kalau di daerah asal saya tidak sedikit yang terlibat atau terjatuh dalam dosa seperti ini. Hmm. Ada yang memang seperti yang sudah saya tuliskan di chat itu beberapa setelah ditelusuri itu karena adanya pelecehan oleh sesama jenis yang kadang itu karena gurunya, kerabatnya, bahkan kadang itu karena oleh ayahnya sendiri gitu, Kak. Nah, jadi hal ini akhirnya lama-lama katanya mengubah orientasi seksualnya dari menyukai lawan jenis jadi sesama jenis. Nah, awalnya memang menolak ya, menolak, bahkan mungkin merasa dirinya najis gitu, menyangkal. Tapi lama-kelamaan kok jadi ada perasaan ingin diperlakukan seperti itu lagi gitu. Ya, Ini langsung saya dengar pengakuannya dari orang yang pernah ini ya jatuh dalam itu gitu. Itu kok bisa terjadi timbul perasaan seperti itu ya Kak gitu. Dan bagaimana kira-kira cara untuk apa namanya menjadi atau cara gitu untuk bisa menyelamatkan mereka yang katanya sulit untuk bisa keluar dari situ. Terima kasih Kak. ya. Ya. Kalau ditanya gimana ya, ada dua hal. Satu, manusia itu cenderung untuk mengalami apa yang dialamin. Baik dia suka nggak suka. Saya, dulu waktu kecil saya mengalami kekerasan kan dari mama saya. Dan dulu tuh saya kayak, saya nggak bakal mau lagi. Saya nggak bakal melakukan itu sama orang lain gitu kan ya. Tahu-tahu malah saya jadi melakukan itu sama orang lain gitu loh. Saya melakukan kekerasan tersebut. Kenapa? Karena itu yang saya alamin. Dan manusia itu cenderung seperti itu. Padahal saya tahu nggak enak, saya tahu nggak mau, tapi itu yang saya lakukan. Itu satu. Kedua, dalam hal pelecehan, ini di orang-orang yang kami layani, apalagi nih, biasanya yang bikin semakin orang tersebut malah dilecehkan malah lebih jatuh lagi, biasanya disertai dengan faktor di keluarganya bahwa dia tidak diperhatikan di keluarganya. Akhirnya, segala bentuk perhatian, ya udah sih daripada nggak dapat sama sekali. Istilah gini loh ya. Ya kalau kita lapar ya, kita dikasih makan apa juga pasti mau. Namanya udah lapar banget ya kan. Eh, Mungkin tanah aja kita bakal mau karena ya minimal ada yang dimakan. Nah ini dia, ini pentingnya makanya peran orang tua. Nah sehingga anak ini ya apalagi anak yang kekurangan sentuhan, ini banyak kami alamin ya di pelayanan kami. Karena dia kekurangan sentuhan yang sehat, akhirnya ketika disentuh orang, minimal dia mendapatkan sentuhan itu gitu loh. Dan karena dia nggak mendapatkan sentuhan yang sehat, ya sentuhan yang nggak sehat pun buat dia lebih baik daripada nggak sama sekali. Nah itulah kalau ditanya kok malah ya kayak gitu. Jadi kurang lebih cara pola pikirnya justru seperti itu. Nah kalau ditanya gimana kita bisa menolong mereka, sebenarnya tadi ya, yang satu udah bagus kita dengerin dulu, kita cerita tadi udah sepertinya udah dilakukan ya sama Kak Sukma ya, udah didengerin gitu kan ya. Yang kedua tadi jangan lupa untuk mengingatkan lagi untuk siapa sih jati diri dia yang sejatinya. Kenapa? Karena orang-orang yang di dalam dosa ini suka lupa nih siapa dia sebenarnya, gitu kan. Dan coba mungkin ajak juga gitu, mungkin boleh perkenalkan dia ke TLC gitu loh. Untuk ini ada loh yang kayak gini, kasih tahu sama dia gitu loh. Supaya dia minimal punya tahu bahwa ada pilihan lain. Karena dulu saya merasa nggak ada pilihan lain gitu. Oh ya kalau saya kayak gini harus hidup kayak gini. Gitu. Jadi berikan dia narasi lain. Karena pasti selama ini narasi yang dia dengar cuma satu. Baik. Sudah cukup jelas, Kak? Iya, terima Eh, kasih ada Kak Sihal. ada pertanyaan dari chat dari Kak Gavrila, akan saya bacakan saja. Kak hendak bertanya, ada seorang teman yang menikah, tapi beberapa tahun kemudian suaminya ketahuan selingkuh dengan sesama jenis. Akhirnya mereka bercerai. Bagaimana ya Kak, kalau ada kasus seperti ini dan suaminya tidak mau bertobat, apakah dibenarkan untuk bercerai? Waduh, ini pertanyaannya kok bukan soal ininya, ini soal perceraian. Hmm.
Ya, Ya, kalau saya ya, kalau tanya ke saya nih, saya sih percayanya bahwa pernikahan itu kita nggak bisa cerai, mau apapun nggak bisa cerai ya. Walaupun suaminya nggak mau bertobat gitu, kalaupun bercerai ya kita harus tetap single, kita nggak bisa nikah lagi, itu yang saya percaya. Em, yang pasti memang kalau kami juga ada menghadapi sih kasus yang kayak gitu, istrinya yang datang ke kami, itu kan ya. Dan kami ya kita harus selalu ini ya berdoa ya untuk orang supaya mengalami Tuhan gitu loh. Jadi ketika istrinya datang kepada kami ya kami kasih dia kekuatan gitu kalau untuk kami dukung dia supaya dia tetap bertahan dan kalaupun sampai memang harus bercerai gitu kan. Ya ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. Yang pasti dia tetap di dalam Tuhan gitu. Jangan sampai dia kecewa. Itu aja sih. ah, baik. Berarti jelas sekali ya, perceraian itu bukan solusi, tetapi ya dalam kasus-kasus seperti ini ya. Ya udah mau gimana? Ini iya ada pertanyaan dari Kak Sola. Kak Sola, apakah berkenan open mic sekalian menanyakan pertanyaannya? Ya, iya, izin Kak Sihol mau bertanya gitu. Apa pernah gitu kan ada satu kenalan gitu cowok gitu dan kondisinya dia kehilangan seorang ayahnya dan kondisi kehilangannya itu memang cukup parah dan itu membuat dia sangat apa nggak bisa melupakan ayahnya dan dia itu sering cerita dia sering mimpi membayangkan ayahnya dan terus-menerus membahas itu setiap kali seandainya berjumpa dan lama kelamaan setelah beberapa tahun jadi melihat dia ketika dekat dengan laki-laki atau melihat laki-laki, dia menjadi sangat bahagia, tertarik gitu. Dan kayaknya udah berlalu 6 tahun pun masih seperti itu dan melihat perempuan dia nggak tertarik gitu. Apakah hal tersebut itu memang bisa memicu ya ketertarikan ke sesama jenis atau memang sebenarnya tuh dia lagi masalah psikologis atau gimana? Hmm. Oh iya jelas jelas. Tadi kan saya juga kayak gitu ya. Apa ketika kita kehilangan figur itu, kita akan cenderung mencari pengganti. Itu udah jelas. Nah, itu makanya penting untuk nah dalam kasus ini dia kehilangan artinya apa? Dia perlu berduka sebenarnya. Dia perlu berduka. Nah, ini yang mungkin dia skip, dia nggak berduka, dia perlu berduka untuk dia bisa kira menerima gitu. Jadi sudah terjawab ya Kak Sola. Oke, Kak, berarti bisa Eh, terjadi ya. ini ada yang raise hand dari Kak Feb. Silakan Kak kalau mau langsung bertanya. Oke, thank you. Kak Tihol, jadi gini, saya punya sahabat, sahabat lama gitu ya. Nah, beliau ini sepanjang sepengetahuan saya memang selalu menyukai laki-laki. Dia laki-laki juga. Dia bilang, aku udah nggak punya ketertarikan sama wanita. Tapi Hmm. aku nggak mau kayak begini. Dia bilang gitu. Jadi aku tidak mau terus-menerus berbuat dosa. Dia bilang. Cuma permasalahannya dia per KTP-nya bukan Kristen, Kak. Gitu. Hmm. Nah, ini apakah pertanyaanku mungkin apakah TLC juga melayani yang KTP-nya bukan Kristen? Itu pertama. Yang kedua, bila mana memang tidak atau belum, kira-kira kita bisa mendekatinya bagaimana ya? Gitu. Hmm. Karena pendekatannya kan udah pasti bukan kristosentris ya. Ya. Nah, Gitu, Kak. makanya Gimana? ya ditanyain ke orangnya aja, dia mau nggak di TLC, tapi kami dengan pelayanan, dengan pendekatan Alkitab gitu loh. Kalau dia mau, kami nggak Hmm. masalah. Dan eh, kami udah ada satu orang dia dari latar belakang non Kristen ya, dia Hmm. ikut di TLC dan malah sekarang dia udah jadi Kristen gitu. Wah, puji Tuhan. Iya, Oke. jadi nggak masalah sama sekali. Mhm, mhm. Oke. Thank you kalau gitu. Thank you banget Kak Siol. Thank you Kak Yuni. Iya, sama-sama. Baik, kita akan ini sudah jam 12.50 sesi. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin bisa satu lagi kalau mau nih. Saya cek dulu ya. Kayaknya tidak ada di chat.
Satu pertanyaan kalau masih ada, kalau tidak ada, saya mau ke Coach Alkitab 1 menit. Apakah ada tanggapan atau ada yang mau ditambahkan, Coach? Iya, sebelum tanggapan pertanyaan dulu. Pertanyaannya mungkin kelihatan sepele ya. Apakah sebutan LGTV atau lagi bete itu gimana nih tanggapan Kak Sihol kalau mendengar itu ya? Apa yang dirasakan? Yang saya rasakan tentu ya ya yang dulu-dulu yang saya mengingat, oh ya ini yang dulu saya lakukan itu sih kalau saya dengar gitu, dan saya merasa ya ampun beruntung bahwa Tuhan membawakan saya dalam terangnya gitu, memberikan saya pencerahan, dan ya saya berharap orang lain bisa mengalami hal yang sama. Itu sih kalau saya rasakan dengar istilah tersebut. Iya, apakah perlu dihindari sebutan itu diganti lagi dengan yang KSS atau yang tadi Oh iya, tentu ya, KSJ dan KSJ. GSS Iya, ya? perlu banget supaya orang jangan sampai salah identitas. Label itu bahaya. Orang merasa itu cuma kata, tapi coba deh, kita nih punya botol, isinya ada garam, ada gula, kita ganti labelnya, gimana coba? Iya kan? Iya, baik. Saya bertobat ya pribadi ya. Iya, setelah membaca lalu juga bedah buku di sini, saya pribadi itu ya mengalami juga peneguhan supaya kita menyikapi sahabat-sahabat yang punya ketertarikan sesama jenis itu dengan lebih baik dimanusiakan, dan memang itu yang Tuhan Yesus ajarkan supaya kita itu mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Kalau ada orang yang punya fisik yang berbeda, Ya, itu kan bukan dibuang fisiknya ya, ya, tetapi dijalani fokusnya kepada Kristus, dan juga kalau ini ada ketertarikan sesama jenis, ya sudah ada, ya mau diapakan. Tapi kita masukkan yang benar menjadi pria ilahi tadi, lalu kemudian juga arahkan kepada Yesus sebagai orientasi kita, dan biarkan Yesus dengan kasih, kuasa, dan kebenaran firman Tuhan itu yang mengubahkan dia. Entah seperti yang di surat-surat Paulus, mematikan keinginan-keinginan daging sampai nggak ada lagi ketertarikannya, iya. ataupun masih tetap ada tetapi tidak melakukan dosa-dosa perbuatannya itu ya. Iya, baik. Itu saja dari Alkitab 1 menit. Semoga jadi berkat sahabat semua, dan sangat terima kasih kepada si Hall sudah berani terbuka dan membuat resources. Itu yang penting ya. Kalau nggak nulis, orang nggak akan tahu. Bersaksi, orang jadi tahu dan bisa mendapatkan kabar baik yang menyelamatkan tubuhnya, keluarganya, dan juga jiwanya, kita harapkan ya. Ya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Coach Alkitab 1 menit sudah menyarikan diskusi kita hari ini ya dengan cantik. Sebelum sebelum ditutup, Kak Sihol, adakah sepatah dua patah kata penutup untuk kita nih, dan untuk audiens maupun untuk mungkin ada dari yang mendengar ini yang butuh pelayanan TLC, mungkin boleh sekalian Kak menceritakan tentang TLC. Oke. Ya, di TLC ini yang pertama yang jelas kami ini nggak berbayar gitu. Itu udah harga udah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Jadi buat teman-teman jangan takut buat menghubungi, pokoknya hubungin aja udah. Ya, itu aja. Dan eh, kami sangat terbuka apapun latar belakangnya ya. Kami sangat terbuka, dan eh, ya kami pokoknya nggak, hubungin aja deh, nggak usah takut gitu. Kami udah dengar segala macam kasus, yang mau kasus kayak apapun gitu kan ya. Dan karena kami percaya juga itu hati hati Kristus sih. Tuhan Yesus nggak lihat dosanya gitu kan. Dia nggak lihat dosanya udah kayak apa gitu loh. Dia mati buat semua dosa. Itu yang sekarang kadang-kadang kita lupa. Ya, dan Tuhan mau menolong semua orang. Itu aja sih. Terima kasih Kak Sihol. Sebelum kita tutup, uh, kita mau foto bersama dulu. Yang peserta boleh open cam yang bersedia ikut di foto. Saya baik.
Sudah, saya tunggu yang masih mau open cam. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, masih ada yang mau open cam, saya tunggu. 1, 2, 3. Baik, baik. Terima kasih. Untuk doa tutup, berkenankah pimpin doa tutup coach kita lagi deh ya. Coach Alkitab 1 menit. Bolehkah doa tutup, coach? Baik, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan siang hari ini di dalam waktu yang singkat yang Tuhan perkenankan ada. Kami dapat digarami, diterangi, dan Tuhan memimpin supaya setiap yang kami bicarakan itu dapat hidup di dalam pemikiran kami, dalam sikap tindakan kami, sehingga kami dapat berdampak di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tercemar oleh dosa. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, mengasihi semua orang di sekeliling kami juga dan pimpin supaya kami dapat membagikan kabar baik ini Tuhan. Tuhan akan memimpin supaya apa yang sudah kami bicarakan dapat berdampak pemulihan bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan ketertarikan sesama jenis dan juga memperlengkapi gereja-gereja Tuhan yang sudah mendengarkan lewat Zoom ini ataupun juga lewat rekamannya nanti. Kami berdoa juga supaya kasih Hall Tuhan jagai lindungi, berkati dengan relasi yang terus dalam dengan Tuhan. Tuhan akan memimpin hatinya tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, rendah hati, dan Tuhan akan memimpin supaya pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, kemanapun ia pergi, Tuhan sertai, ada perlindungan Tuhan, berkati apa yang dibuat tangannya berhasil, dan semua yang baik yang Tuhan rancang, biar terjadi dalam kehidupan kasih Hall. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang menjadi impian-impian yang terdalam kasih Hall, Tuhan yang akan menggenapinya tepat pada waktu yang terbaik. Dan kalaupun juga ada pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi yang tidak diceritakan, Tuhan yang maha tahu dan Tuhan yang punya solusi yang terbaik untuknya. Temani dia terus Tuhan, dan juga setiap kami di sini, kami menyerahkan kehidupan kami dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Juga setiap pendengar, kapanpun dimanapun mendengarkan rekaman ini, biar semua mendapatkan sentuhan kasih Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Dan bangsa kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kasih, sukacita, dan damai sejahtera-Mu. Amin. Amin. Terima kasih, coach. Terima kasih Kak Sihol dan terima kasih untuk peserta yang sudah dengan setia menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Sebentar kita sampai juga di penghujung acara. Nanti yang mau bergabung dengan grup WA untuk bedah-bedah buku selanjutnya boleh bergabung di link grup WA kami ada di kolom chat. Dan bulan September jangan lupa kita akan bedah buku, bukan bedah buku ya. Kita baca bareng buku Emotionally Healthy Spirituality dari Peter Scazzero. 30 hari kita di grup, setiap hari akan share refleksi. Yang mau ikutan, jangan lupa bergabung. Oh ya, hari ini saya akan pilih satu peserta yang pertanyaannya terbaik. Nanti jangan keputusan di tangan saya ya. Nanti dapat satu hadiah buku Emotionally Healthy Spirituality dengan catatan dikirim ke Indonesia. Kalau ke luar negeri nanti nggak nyampe bukunya ya, jauh banget ya, mahal di ongkir. Jadi kita nanti umumkan pemenangnya di grup WA. Jadi tunggu pengumumannya. Sebelum akhir bulan nanti bukunya sudah dikirim ya. Baik, kita sudahi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita selesai tepat jam 13. Oke? Terima kasih. Selamat makan siang. Yang belum makan siang, jangan lupa makan siang nanti mah. Ya. Oke. Kasih Hol. Jangan lupa Kak, share foto-foto foto-foto karya-karyanya. Oh, Apa oke. tuh Kak karya-karyanya Kak? Nanti kita pengen tahu Kak. Siapa Siap, tahu siap. ada yang kita bisa ini kita pakai atau Iya, bisa bisnis atau apa Kak? iya, Ya. iya. Oke. Oke. Terima Iya, kasih sekali lagi. Ini apa recording end ya? Saya Ya, end recording ya? Ini siapa ya. yang mencet saya? iya. Kalau berkenan, kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, kasih Hall.